mereka dilaknat oleh Allah dan oleh para malaikat dan juga oleh manusia yang hidup. Maka di sini faidah bahwa ayat di atas tentang laknat Allah kepada orang-orang yang musyrik dan kafir memberikan faidah kepada kita tentang bolehnya mencela dengan laknah al-kafir al-muayyan dengan catatan alladzi yahtumullahu lahu bil kufr. Intabihu. Bolehkah kita mencela manusia dengan melaknat? Jawabannya boleh dengan catatan. Apa catatannya? Dia orang yang dimatikan dalam keadaan jelas kafir musyrik. Mana pendalilannya? Di dalam surat Al-Baqarah, di mana Allah berfirman, innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Maka Allah berfirman, innalladzina kafaru, sungguhnya orang-orang yang kafir, wa matu wa hum kuffar. Kamu tahu bahwa dia mati dalam keadaan kafir. Ulaika alaihim laknatullah wal malaikati wan nasi ajmain. Mereka dilaknat oleh Allah dan malaikatnya dan seluruh manusia. Maka kita melaknat Abu Jahal boleh apa tidak? Abu Lahab boleh apa tidak? Orang-orang kafir dari presiden-presiden kafir di dunia ini boleh apa tidak? Boleh. Kan tadi kamu harus tahu bahwa dia mati dalam keadaan kesyirikan, kekufuran. Ini catatannya. Karena Allah berfirman, innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Orang-orang yang kafir dan mati dalam kekufurannya. Ini syarat, mati dalam kekufurannya. Sekarang kita melihat kepada orang-orang presiden Yahudi, Israel dan Nasrani, misalnya Presiden Amerika dan yang lainnya yang kafir, maka boleh kita melaknat mereka? Joe Biden, kemudian presiden-presiden yang lain dari presiden-presiden kufar masuk kepada ayat ini, innalladzina kafaru, mereka kafir, masuk sekarang. Namun apakah wa matu wa hum kufar, mereka mati dalam keadaan kekufurannya? Ini yang tidak boleh kita melaknat mereka karena mereka masih hidup. Maka oleh sebab itu melaknat Fir'aun boleh. Dan itu yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran, wa utbi'u fi hadhihi dunya laknatau wa yaumal qiyamah. Maka Fir'aun itu dilaknat di dunia dan kelak di hari kiamah. Boleh kita melaknat Fir'aun, la'anahullah. Kenapa? Karena wa matu wa hum kuffar. Diketahui bahwa Fir'aun mati dalam keadaan kesyirikan. Maka melaknat dari presiden-presiden kafir yang hidup di zaman now itu jelas tidak boleh dan bukan hak kita. Karena apa? Karena kita tidak mengetahui apakah masuk kepada ayat ini wa matu wa hum kuffar, innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffar, dan mereka mati dalam kekufurannya. Karena dia masih hidup, maka kita tidak boleh, karena kita tidak mengetahui apakah dia itu akan masuk kepada Islam, dan itu banyak. Dan Allah yang membolak-balik hati. Maka Allah berfirman, wa ma tadri nafsum madza taksibu gada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada makhluk yang mengetahui apa yang akan terjadi esok hari, dan tidak ada yang mengetahui di mana dia akan dimatikan.
Maka kita melaknat presiden dari orang-orang kafir yang masih hidup, ternyata bisa jadi mereka diberikan hidayah oleh Allah dan masuk kepada Islam. Dan juga di dalam hadis yang ma'ruf, hadis Abdullah bin Mas'ud yang muttafaqun alaih, yang disebutkan di akhir hadis, qad rubama rajul ya'mal bi amali ahlil jannah wa huwa qad subiqa min ahlil kitab fa qabla mautihi ya'mal bi amali ahli an-nar famata ala dzalik fadakhala an-nar faqad ya'mal rajulun bi amali ahli an-nar fa ka'annahu bainahu wa bainan nar illa dira' fasabaqahu al-kitab fa ya'mal bi amali ahli al-jannah wa mata ala dzalik fadakhala al-jannah. Maka di hadis Abdullah bin Mas'ud, bisa jadi seseorang banyak beramal soleh, sibuk dengan amalan-amalan soleh, di siang hari berpuasa, di malam hari menangis karena murajaah Al-Quran dan sholat malam, dan sholat 5 waktu, dan setelah 5 waktu melaksanakan terus pelajaran-pelajaran. Maka orang melihat orang ini ahlu surga, antara dia dengan surga hanya sejengkal saja. Namun kalau memang dia tertulis di lauh mahfud dari penduduk api neraka, bisa jadi penduduk api neraka sementara karena banyak dosanya. Allah tidak ridho kecuali dimasukkan api neraka yang belum bertobat atasnya dari dosa, atau dia dijadikan murtad, keluar dari Islam, dan itu mudah oleh Allah untuk membolak-balik hati. Maka disebutkan di hadis, dia ditulis di lauh mahfud sebagai penduduk api neraka, maka amalan yang baik itu semuanya bagaikan kemarau 1 tahun, diturunkan hujan 1 hari, jalannya jadi becek. Mana kemarau tanah yang pecah-pecah dan tanaman semuanya mati, dengan hujan 1 hari saja, setelah itu berhari-hari tumbuh rumput-rumput yang hijau, dan tanah-tanah yang retaknya pun menjadi rata kembali, dan sumur-sumur yang kering menjadi berair. Maka amalan-amalan solehnya hilang karena amalan syirik di akhirnya, dan kufur masuk kepada api neraka. Dan kebalikannya, bisa jadi seseorang yang mana dia itu melaksanakan amal-amal yang buruk, semua orang melihatnya, orang yang buruk ini dia kalau mati masuk neraka, dijamin seperti itu. Namun jika Allah inginkan dia menjadi penghuni surga, dia akan bertaubat sebelum meninggalnya dan melaksanakan ibadah tauhid dan mati sebagai orang yang soleh, seperti di dalam hadis man qatala tis'a tis'ina nafsan, seperti di dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih dari Abi Hurairah dari Bani Israel yang membunuh 99 nyawa, kemudian meminta kepada orang yang alim, ditunjuki rohib, bukan alim tapi ahlul ibadah dari orang Yahudi, tidak punya ilmu, kemudian meminta fatwa, aku membunuh 99 orang, apakah aku punya taubat? Aku ingin bertaubat, mensucikan diri dari dosa-dosaku ini. Dikatakan la alaika taubah, enak saja, tidak ada taubat bagi kamu. 99 manusia kau bunuh terus bertaubat, ya sudah, tak, kau yang 100. Dibunuhlah menjadi genap 100. Maka di hadis disebutkan bahwa akhirnya masih bergejolak hatinya ingin bertaubat, ditunjuki man a'lamun nas, siapa orang alim, paling alim di zamannya, didatangi. Apa yang dikatakan sama, aku sekarang sudah membunuh 100 orang, apakah ada taubat bagiku untuk diterima? Dijawab seperti akidah ahli sunnah, seperti kaum muslimin, na'am ma mana'aka minat taubah, tentu siapa yang menahan kamu dari taubat, Allah Ghafurun Rahim. Maka akhirnya orang ini bertaubat dan dinasehati agar menjauhi tempat tinggalnya, hijrah dari amalan buruk dan orang-orang yang buruk, tinggal bersama orang-orang yang baik. Kesimpulannya, orang ini melaksanakan safar kepada tempat yang baik dan
ikhlas kepada Allah zahirnya, meninggalkan dari perbuatannya yang telah melaksanakan kezaliman, maka dia meninggal dan dihitung dari jarak oleh para malaikat, karena malaikat rahmah ingin mengambilnya dan malaikat adab ingin mengambilnya. Orang ini tidak pernah berbuat kebaikan, yang jelas membunuh 100 jiwa. Malaikat rahmah, orang ini bertaubat kepada Allah dan Allah telah mengampuninya, dan dia beranjak untuk hijrah dan menuntut ilmu dan beribadah dengan orang-orang yang soleh. Kemudian diputuskan di dalam hadis, ternyata dadanya tersungkur mengarah kepada tempat yang dia tuju. Alhasil dibawalah oleh malaikat rahmah. Maka di sini pendalilan bagaimana orang ini sepanjang hayatnya melaksanakan dosa-dosa yang besar, namun jika Allah inginkan dia menjadi penduduk surga, akan masuk surga. Dan kebalikannya dari hadis yang bersifat umum tadi dari Abdullah bin Mas'ud, kisah hadis dari Sahih Al-Bukhari dari Sahal bin Sa'ad, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yangduru ila rajulin min ahlin nar falyangdur ila hada." Di peperangan, di saat kaum muslimin berperang melawan orang kafir, Nabi mengatakan kepada sebagian sahabat, barang siapa yang ingin melihat penghuni api neraka yang hidup di depan mata kalian, lihatlah orang ini. Maka pada kaget semua para sahabat, bagaimana orang ini berjihad, kemudian dikatakan oleh Nabi penghuni api neraka. Fayatba'uhu rajul, maka ada seseorang atau kurang lebih menjadi mata-mata atas orang ini. Apa yang menyebabkan dia menjadi penghuni neraka? Sampai Nabi mengatakan, man arada an yangdura ila rajulin min ahli nar falyangdur ila hada. Siapa yang ingin mempersaksikan kelak dia penghuni neraka, lihat dia masih hidup, ini orangnya. Maka terus diikuti. Disebutkan di dalam hadis, la yazalu ala khairin hatta lama juriha fastajalal maut bidubabati sayfihi. Maka dia dalam keadaan baik selama perang jihad itu, di mana dia di siang hari meradang menerjang bagaikan singa yang ganas menebas leher-leher kaum musyrikin, dan di malam hari dia menangis terseduh-seduh melaksanakan salat malam. Maka orang ini dalam keadaan kebaikan. Kata sahabat yang menjadi mata-mata itu, la yazalu ala khair, dia terus menerus dalam kebaikan sampai suatu hari terkena luka yang parah. Dan peperangan di zaman dulu tidak seperti zaman now. Di zaman dulu bisa jadi orang yang berperang terkena puluhan luka, tebasan dari pedang dan tikaman, maka masih hidup. Adapun di zaman now dengan sniper, maka dibidik dengan peluru 13 mm, kena kepala keningnya, lubangnya hanya 1 jari, di belakang lubangnya besar karena berputar membuat radius, maka hancur otaknya, hancur kepalanya, langsung headshot and die, hancur kepalanya dan mati. Namun sahabat ini teradab terlebih dahulu. Falamma juriha istajalal maut bidubabati sayfihi. Kata sahabat ini, di saat dia tidak bisa lagi pulang ke base camp dan meraung-raung merintih-rintih dari lukanya di padang pasir, tidak sabar, maka dia akhadha bi sayfihi faja'alahu ila sama faqafaza alaih hatta dakhala min sadrihi wa kharaja baina katifaihi. Maka orang ini menancapkan pedangnya ke arah langit, ditancapkan dengan kuat, dan dia loncat kepada pedang tersebut. Berarti apa? Suicidal, bunuh diri. Dan bunuh diri hukumnya apa? Berpahala apa? Jihad? Apa mendapatkan 70 bidadari seperti para pembuat bom bunuh diri? Jawabnya haram. Di dalam Al-Quran dan Sunnah, poinnya di sini dia mengadu kepada Nabi. Ya Rasulullah, qad sadaqt, telah benar apa yang engkau ucapkan, bahwa si fulan demikian dan demikian,
di akhirnya dia mati bunuh diri. Ini yang menjadi poin. Penyebab dia masuk api neraka su'ul khatimah. Maka apa kata Nabi? Innamal a'malu bi khawatimiha. Innamal a'malu bi khawatimiha. Bahwa sungguhnya yang menjadi poin, the last destination, orang masuk surga dan orang masuk neraka dari amalan akhirnya. Maka dia beberapa pekan menjadi singa di medan perang dan malamnya menangis. Namun di ujungnya dia bunuh diri, dan bunuh diri haram, tidak sabar dari luka-luka yang ada. Akhirnya Nabi mengatakan innamal a'malu bi khawatimiha, bahwa amal yang menyebabkan dia di akhir masuk surga atau neraka tergantung kepada amalan akhirnya. Maka kita tutup kajian kita di sini. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma sabitna bihadzal din. Wahai Allah, istiqomahkan dan jadikanlah kami ini selalu dalam agama ini, dan dijadikan kami meninggal dalam keadaan memeluk agama Islam dan memeluk manhaj yang hak ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus shalah. Hakada al muadzin yuadzin. Maka silakan ada